Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahayu dengan NIM 55522000106 akan menjelaskan mengenai materi dari chapter 7 dari buku Scott dengan judul Measurement Perspective Application. Di sini ada overview dari chapter 7 yang dimana praktik akuntansi ke arah pengukuran menghadapi tantangan berat. Yang pertama adalah reliabilitas, di mana manfaat pengambilan keputusan dari laporan keuangan yang berdasarkan current value akan mengorbankan reliabilitasnya jika mengejar relevansi yang tinggi. Yang kedua adalah skeptisme, manajemen terhadap RRA, di mana current value tetap berlanjut pada akuntansi secara umum. Kemudian yang ketiga, manajer, investor, dan auditor mungkin lebih memilih akuntansi konservatif untuk current value accounting dalam beberapa hal. Yang pertama, di sini dibahas current value accounting, bahwa nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau kewajiban, exit price atau harga keluar, mengukur biaya kesempatan perusahaan untuk tujuan penggunaan aset dan kewajiban. Nilai wajar didasarkan pada harga jual aset di pasar atau jumlah yang harus dibayar untuk kewajiban atau liability. Dan di sini terdapat contoh pengukuran yang bertahan lama. Yang pertama ada piutang dan hutang. Dinilai berdasarkan jumlah kas yang akan diterima atau dibayar. Basis penilaian ini menyesuaikan dengan present value. Kemudian yang kedua ada cash flow fixed by contract. Ada banyak contoh di mana arus kas ditetapkan melalui kontrak. Valuasi yang dilakukan banyak berdasarkan kepada basis nilai sekarang. Oleh karena itu, pasal 3060 Cica Handbook mengharuskan kontrak pinjaman modal dan aset-aset yang terkait untuk dinilai pada nilai sekarang dan pembayaran sewa minimum dengan menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah di dalam sewa dan tingkat pinjaman yang dilakukan oleh penyewa. Kemudian ada aturan lower of cost or market. Aturan lower of cost or market merupakan contoh perspektif pengukuran lain yang sudah lama dibentuk. Berdasarkan aturan ini, ketika nilai pasar dari suatu investasi temporer berada di bawah nilai yang berlaku, pasal 3010 Cica Handbook mengharuskan adanya catatan terhadap nilai pasar. Kemudian ada ceiling test for capital assets. Pada dasarnya, aktiva tetap dinilai sebesar cost, namun ada ceiling test apabila net carrying value atau nilai buku bersih lebih besar dari net receivable amount, net recoverable amount, ditentukan dengan mengestimasikan arus kas masa depan dan mencari nilai tunainya. Ceiling test sepadan dengan LCOM sebagai aplikasi perspektif pengukuran berlaku untuk hal ini. Kemudian pension and other past employment benefits atau pensiun dan imbalan kerja. Kewajiban pensiun didasarkan pada nilai present value yang diharapkan dari keuntungan yang diperoleh pada waktunya. Aset dana pensiun dinilai dengan wajar. Beban pensiun untuk satu periode termasuk biaya layanan, present value yang diekspektasikan dari manfaat yang diterima oleh karyawan di bawah rencana selama periode tertentu, termasuk kenaikan yang diproyeksikan, termasuk di dalamnya adalah tambahan diskon pada saat pembukuan tanggung jawab pensiun yang dikurangi dengan pendapatan dalam aset perencana pensiun. Begitu pula untuk other past employment benefits atau OPEB. OPEB dinilai dengan present value. Aspek penting dari akuntansi dana pensiun dan OPEB yaitu penggunaan present value yang didiskontokan untuk menghitung biaya dan akuntansi kewajiban. Kemudian ada impaired loans, yaitu ketentuan akuntansi tentang utang piutang bermasalah atau impaired loans, mengharuskan perusahaan untuk menghapus tidak hanya pokok melainkan juga bunga yang dianggap tidak dapat direcover. Dan di sini terdapat instrumen keuangan, penilaian terhadap sekuritas hutang dan ekuitas. Pada IAS 39 diklasifikasikan financial asset. Yang pertama, available for sale dinilai dari nilai wajar. Yang
Yang kedua, loans and receivable tidak memiliki nilai pasar seperti pinjaman di bank. Nilai tersebut diamortisasi dengan biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai, misalnya arus kas masa depan yang diharapkan ternyata jatuh di bawah jumlah yang diperkirakan, maka diturunkan dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif yang ditetapkan dengan kerugian yang belum terrealisasi dalam laba bersih. Kemudian yang ketiga ada held to maturity, adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran bunga tetap untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Biaya tersebut diamortisasikan dengan biaya perolehan. Kemudian yang keempat ada trading dinilai dari nilai wajar. Kemudian ya S39, klasifikasi finansial liabilities. Yang pertama, kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk kewajiban keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Kemudian, kewajiban keuangan lainnya merupakan biaya perolehan diamortisasi, misalnya obligasi yang beredar. Ada dua masalah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama gains trading, yang itu merupakan praktek dari institusi keuangan diduga menggunakan sebuah jalan untuk mengatur earning yang dilaporkan. Kemudian yang kedua ada volatility dari net income yang dilaporkan. Ini terdapat conclusion on measurement application, bahwa ada banyak contoh penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan, yaitu semakin meningkat pula kemanfaatan keputusan yang dapat meningkatkan dalam arena pengukuran. Aplikasi parsial nilai wajar memiliki potensi menjadi manfaat keputusan untuk ukuran yang diinformasikan oleh aplikasi tersebut tentang perubahan dalam posisi dan prospek keuangan. Dan ada instrumen derivatif, adalah kontrak perjanjian antara dua pihak yang menjual atau membeli sejumlah barang, baik aktiva finansial maupun komoditas, pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang disepakati saat ini. Contoh yang umum itu adalah mengenai opsi. Dan ada hedging atau lindung nilai. Perusahaan menerbitkan instrumen keuangan dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah mereka mengelola struktur modal dengan convertible debt atau dengan menerbitkan zero coupon debt, yaitu untuk mengelola cash flow. Tapi alasan utama perusahaan dalam finansial derivatif adalah membantu mengelola risiko. Ada derivatif untuk hedging, ada derivatif bukan untuk hedging. Nah, untuk derivatif untuk hedging itu diantaranya yang pertama ada cash flow hedge, kemudian fair value hedge, dan foreign currency hedge. Sini terdapat reporting on risks. Dalam SFAC 1, Badan Akuntansi Profesional mengakui bahwa investor membutuhkan informasi risiko. Teori mengusulkan bahwa beta saham merupakan satu-satunya ukuran risiko spesifik terhadap perusahaan bagi diversifikasi portofolio investor rasional. Beta biasanya diperkirakan dengan menggunakan analisis regresi. Oleh karena itu, laporan keuangan memiliki peran yang kecil terhadap laporan risiko perusahaan. Tetapi perlu diketahui juga bahwa beta dan ukuran risiko berbasis akuntansi saling berkolerasi. Untuk risiko berbasis laporan keuangan dapat mengindikasikan arah dan besarnya perubahan dalam beta. Dan di sini terdapat jurnal terkait dengan judul Determinan Pengambilan Keputusan dan Nilai Hedging dengan Instrumen Derivatif Valuta Asing pada Perusahaan Manufaktur. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hedging berdasarkan corporate value atau nilai perusahaan, liquidity atau likuiditas, leverage, growth opportunity atau kesempatan tumbuh, financial distress, dan firm size atau ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Pertama, variabel corporate value tidak berpengaruh positif terhadap hedging. Yang kedua, variabel liquidity tidak berpengaruh negatif terhadap hedging. Yang ketiga, variabel leverage berpengaruh negatif terhadap hedging. Yang keempat, variabel growth opportunity tidak berpengaruh positif terhadap hedging. Yang keempat, variabel growth opportunity tidak berpengaruh positif terhadap hedging. Yang kelima, variabel financial distress tidak berpengaruh negatif terhadap hedging. Dan yang keenam, variabel firm size berpengaruh positif terhadap hedging. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan
mengenai bab 7. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.